Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin. Ya. amin. Akhirnya Indonesia bisa menang lawan Vietnam di ajang SEA Games. Betul. Di video yang lalu kan kita sebut bahwa Indonesia di 4 laga terakhir tidak pernah menang. 3 kali kalah, bahkan cuma 1 kali seri. Dan kali Ya, ini kita bisa menang. Tapi ya. pertanyaannya adalah, apakah kemenangan Indonesia ini karena satu, Vietnam itu tidak sekuat dulu ketika masih diasuh oleh Pak Hang Seo, atau memang Indonesianya udah berkembang lebih bagus daripada sebelumnya, di mana Ya, dengan 10 pemain saja Indonesia sudah bisa mencetak gol. Atau ya. ketiga, lagi beruntung aja, bro. Sebetulnya gini, kalau kita melihat ya bahwa memang di bawah Philippe Troussier itu ada perbedaan karakter permainan yang dimiliki oleh Vietnam. Seperti kita contohkan bagaimana Timor Leste kemudian bermetamorfosis menjadi tim yang bagus secara organisasi permainan karena di bawah oleh asuhan pelatih dari Korea. Dan Mhm. ini ternyata kan pengaruhnya sangat besar. Begitu juga dengan perubahan pola permainan dari Pak Hang-seo ke Philippe Troussier. Dan dua-duanya kan mengusung takam sepak bola yang sepertinya berbeda gitu loh. Kalau Pak Hang-seo itu lebih mengutamakan pada aspek mentalitas terutama ya, mentalitas bagaimana bertanding dengan karakter-karakter yang keras tapi tidak kasar gitu, katakanlah seperti itu ya. Kemudian militansi dan aspek-aspek bagaimana mereka dari sejak menit-menit awal sudah berusaha mengintimidasi pemain lawan dengan cara melakukan serangan yang lebih Spartan dan lebih intensitasnya lebih tinggi. Nah, berbeda dengan yang dimiliki oleh Trusier dalam hal ini. Karena karena kalau kita lihat dari pertandingan melawan Vietnam kali ini, Trusier itu lebih pada penempatan posisi pemain. Dia lebih sedikit mengadopsi gaya-gaya permainan Eropa. Jadi tidak lagi langsung melakukan force intensitas serangan yang lebih lebih cepat, tapi bagaimana gerakan dari para pemain Vietnam ini lebih efisien dan lebih efektif. Itu yang tujuan yang coba dilakukan oleh Trussier. Dan kalau kita melihat dengan pola yang seperti ini, sebetulnya kan Indonesia selama ini agak kesulitan melawan Vietnam ketika dari sejak menit awal kita sudah mulai diintimidasi dengan serangan-serangan yang frontal. Hmm. Dan ini tidak terjadi dari apa pertandingan semalam. Karena sepertinya gaya yang diusung oleh Philippe Troussier ini seperti memberikan napas gitu loh. Napas Hmm. kepada timnas Indonesia untuk mulai apa mengkoordinir permainan dengan cara yang lebih baik dengan cara dan pakem yang sudah ditetapkan oleh pelatih Indra Safri. Sehingga kalau kita lihat dari sejak menit pertama sampai dengan menit ke-20 itu kendali serangan memang dipegang oleh Indonesia. Hmm. Berkali-kali Indonesia bisa masuk ke dalam jantung pertahanannya Vietnam dan Indonesia mengancam. Dan apalagi di menit ke-9 sudah terjadi gol melalui sundulannya Komang Teguh ya. Sehingga dari sejak menit 20 sebetulnya menit 20 ke atas itu sebetulnya Vietnam sudah menyadari bahwa pola permainan yang mengandalkan pada positioning tapi tidak mulai melakukan force itu agak keliru kalau dalam menghadapi Indonesia. Sehingga perubahan itu sudah mulai dilakukan dari menit 20 ke atas Hmm. dan mulai kelihatan Vietnam yang seperti biasanya gitu loh bro. Hmm. Ya, berarti itu memang beda ya. Vietnam yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Berbeda, Apakah berbeda. apakah karena itu bisa dianggap bahwa Vietnam yang sekarang itu tidak sekuat yang dulu, atau masih sama kuat cuman lain hal? Ya, saya pikir kalau melihat sebetulnya apa yang dilakukan Fully juga menghasilkan ya. Artinya bagaimana pergerakan pemain Vietnam karena mereka juga punya tingkat pemahaman organisasi permainan yang juga sudah cukup baik. Jadi gaya yang diusung oleh Philippe Troussier itu sudah bisa diadaptasi oleh para pemain ini Vietnam gitu loh. Hmm. Cuma memang di sini apa ada faktor-faktor non teknis ya yang bisa
merubah jalannya pertandingan. Seperti bagaimana Indonesia dengan memanfaatkan dari lemparan ke gawang itu bisa menghasilkan gol, itu kan sebuah sesuatu yang sebetulnya hampir-hampir jarang bisa dilakukan oleh timnas manapun gitu loh. Hmm. Tapi ini bisa dilakukan oleh Pratama Arhan dan Komang Teguh yang sangat bagus, dan ini juga sepertinya menjadi ini ya, menjadi uh, ini semacam lecutan buat buat Vietnam, bahwa setelah mereka ketinggalan, mereka harus merubah pola. Hmm. Tapi persoalannya adalah saat menghadapi Vietnam saat ini, mentalitas pemain Indonesia sedang bagus gitu loh bro. Jadi tidak mudah terintimidasi oleh lawan, tetap dengan gaya permainan dari kaki ke kaki, walaupun sebetulnya dari sejak 2 menit 21 ke atas, permainan kaki dari kaki ke kaki Indonesia ini sebetulnya sudah mulai bisa diredam gitu loh bro. Hmm. Tapi memang efektivitas serangannya Vietnam pun juga tidak bagus. Hmm. Pertama ya mungkin ya mereka memang masih pemain-pemain yang masih muda juga ya. Hmm. Artinya pemahaman terhadap bagaimana menyelesaikan sebuah peluang itu juga belum sebagus pemain-pemain senior. Itu satu ya, mereka kurang efektif dalam memanfaatkan peluang. Kemudian bisa juga karena faktor pemain-pemain belakang Indonesia yang lebih disiplin. Walaupun dengan pergerakan pertama Arhan yang lebih sering maju ke atas, ini juga meninggalkan lubang, tapi itu tidak bisa dimanfaatkan, dikonversi menjadi peluang yang bisa menghasilkan gol. Itu adalah faktor yang bisa menguntungkan Indonesia sebetulnya. Bagaimana mereka tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Gitu. Hmm. Ya, berarti bukan sekedar keberuntungan juga ya, Bro? Tidak, saya tidak melihat bahwa ini sekedar keberuntungan. Walaupun saya melihat bahwa ini kan pertandingan yang fair sebetulnya, Hmm. pertandingan antara dua tim yang memang sering ketemu ya, dan lebih sering juga melihat bahwa ada perkembangan-perkembangan yang bisa mereka capai melalui hasil dari pertandingan-pertandingan terdahulu. Ini adalah Hmm. bagian dari sebuah evaluasi gitu loh. Hmm. Ya. Bro, sekarang kita lihat di timnas Indonesia sendiri. Hmm. Bagaimana timnas Indonesia bisa memenangkan laga ini padahal bermain tinggal dengan 10 pemain dan bahkan masih bisa mencetak gol untuk meraih kemenangan. Apa ya Iya. sebenarnya yang menjadi rahasia? Ya, sebetulnya gini, kalau dibilang bahwa gaya permainan Indonesia secara tim, kemudian secara organisasi permainan saat menyerang, itu pun juga kan sebetulnya kalau kita boleh jujur, tidak juga menghasilkan yang sesuatu yang menjadi gol gitu kan. Tapi kita diuntungkan oleh kehadiran Pratama Arhan. Ini harus kita akui secara jujur, gitu Hmm. loh. Bahwa efek Pratama Arhan ketika dia melempar bola, kemudian itu bisa menciptakan peluang dan akhirnya bisa diceploskan ke gawang Vietnam. Ini juga kan menjadi sesuatu yang sangat menarik, dan itu bukan terjadi sekali gitu loh. Hmm. Dua kali. Dua kali lemparannya Pratama Arhan itu bisa kemudian dikonversi menjadi gol. Kemudian itu satu ya, adanya faktor Pratama Arhan yang mungkin tadinya dianggap bahwa lemparan ke dalam ini tidak terlalu tidak terlalu Jauh membahayakan, ya. tapi Hmm. ternyata itu bisa bisa dikonversi. Kemudian yang faktor yang kedua saya melihat pada bagaimana Coach Indra Safri itu sangat bijak dalam melakukan rotasi pemain. Hmm. Ketika Komang Teguh sudah mulai kelihatan kendur, dia memasukkan Ferrari. Ferrari ini juga dengan dia masuk, ternyata Ferrari bisa menghasilkan gol gitu loh. Hmm. Dan bagus sekali bahwa di pertandingan ini Ferrari tidak seperti ketika bertanding melawan Kamboja. Dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih wise dalam pengambilan keputusan. Karena yang saya khawatirkan, sikap terburu-buru dari pemain-pemain belakang ini bisa menciptakan peluang dari tendangan-tendangan bebas. Dan Hmm. ini mungkin tidak dilakukan oleh pemain-pemain belakang kita itu. Kemudian juga masuknya Taufani. Taufani masuk sebagai pemain sebagai pemain pengganti, tapi dia juga bisa menghasilkan gol gitu loh. Hmm. Walaupun sebetulnya
gol dari Taufani ini agak di luar dugaan. Sepertinya pemain-pemain belakang Vietnam itu agak lalai melihat pergerakannya Taufani. Karena pada saat Fatur Rahman memegang bola, Fatur Rahman sebetulnya sudah diblok oleh kalau nggak salah tiga pemain Vietnam. Dan Fatur Rahman tidak punya opsi lain atau opsi untuk memberikan umpan ke Taufani karena dia dalam posisi yang dinetralisir. Untungnya Fatur Rahman mengambil keputusan untuk menembak langsung ke gawang. Hasil tembakannya Fatur Rahman ini diblok oleh pemain Vietnam. Bola hasil blok itu malah ngedatengin Taufani. Dan itu Taufani bisa memanfaatkan menjadi gol, itu sesuatu yang sangat indah saya pikir ya. Di saat Indonesia sangat tertekan dengan kelelahan yang juga sudah dihadapi oleh pemain timnas, berhubung mereka juga selalu dalam posisi diserang dari sejak menit ke-60 gitu loh, bro. Ya. Sejak Pratama Arhan ditarik mendapatkan kartu kuning yang kedua. Ya. Bro, ini apa yang menyebabkan timnas Indonesia mengalami kelelahan? Apakah karena cuaca yang tidak bersahabat atau memang fisiknya memang tidak cukup bagus atau apa ya, bro? Ya, kelelahan saya pikir itu suatu hal yang wajar di pertandingan ini. Pertama, Indonesia bermain dengan 10 pemain. Artinya kan etos kerja yang harus dikeluarkan itu kan effortnya lebih besar untuk menutup kekurangan pemain ini. Kedua, Indonesia juga dalam posisi tertekan. Biasanya kalau pemain dalam posisi tertekan itu lebih menguras energi. Makanya kalau tidak heran kalau mulai di menit-menit akhir pemain-pemain Indonesia sebetulnya sudah sangat kelelahan melihat hal seperti itu ya. Beruntung bahwa Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan dalam 90 menit. Tidak lain halnya kalau misalkan terjadi perpanjangan waktu ya. Karena perpanjangan waktu di menit 90 itu sampai 8 menit. Ini juga kan sesuatu yang panjang sebetulnya. Dan untung saja bahwa konsentrasi pemain-pemain Indonesia itu masih tetap terjaga. Konsentrasi ini bisa muncul karena punya motivasi yang sangat kuat. Dan kalau misalkan Indonesia kali ini bisa mengalahkan Vietnam hanya dalam waktu 90 menit dan hanya melalui 10 orang pemain, ini sebuah gebrakan yang bagus buat Vietnam, dan ini juga akan menimbulkan agak ketakutan tersendiri buat Vietnam saat ini akan ada pertemuan di next time gitu loh. Bahwa Indonesia tidak bisa lagi mereka pandang sebelah mata gitu loh, bro. Ya, Karena mantap dengan ya. 10 pemain Indonesia bisa menang. Iya. Bro, ini kalau dilihat dari Arhan, ini apa sebenarnya yang ingin ditunjukin Arhan, bro? Ya, tadi bro sebutkan memang Arhan baiklah dalam memberikan umpan lemparan bola ke dalam ya. Ya. Tapi kemudian kalau bisa sampai kartu kuning dan kemudian 2 kali itu kan ya apa yang ingin ditunjukkan oleh Arhan? Sebetulnya gini, itu dalam sebuah pertandingan ya itu hal yang wajar ya, bahwa kadang-kadang pemain tidak bisa mengontrol gaya permainannya dia, dan kartu kuning kedua yang diterima Arhan juga itu sebuah hukuman yang pantas sebetulnya. Karena kalau misalkan Arhan tidak bisa dilewati, tentu pemain Vietnam ini juga akan punya potensi untuk sangat membahayakan gawang Indonesia. Makanya Arhan melakukan itu. Sayangnya apa yang dilakukan Arhan itu tidak tepat gitu. Tapi terlepas dari itu bahwa kita juga akan mengalami kerugian yang besar seandainya Arhan juga tidak bisa tampil di final. Tapi dengan 2 lemparan yang bisa menghasilkan gol, saya pikir Arhan ini ya boleh dibilang salah satu faktor X yang bisa membuat Indonesia mengalahkan Vietnam. Oke. Bro Ipung, lalu dari sisi tim Vietnam, Ya. apakah Vietnam ini memang tidak ada pemain-pemain yang berbahaya, bro? Kan dari sejak waktu kita melakukan prediksi kan saya sudah mengatakan bahwa Vietnam ini memang tidak terlalu menonjolkan individu-individu, tapi bagaimana mereka kemudian membangun permainan secara organisasi, dan itu memang terbukti dari pertandingan kali ini pun juga tidak terlihat ada pemain-pemain Vietnam yang menonjol, terkecuali satu
hanya pemain yang berposisi sebagai striker. Dia memang yang menciptakan gol ke gawang Hernando Ari untuk bisa menyamakan kedudukan, dan dia juga berkali-kali punya kans juga untuk melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan. Untung saja dia efektivitasnya juga masih ini ya, masih cukup tidak ini ya, tidak efektif lah boleh dibilang. Hmm. Karena ada beberapa kali tendangan maupun sundulan yang dia lakukan masih bisa dinetralisir. Tapi ya itu tadi, bagaimana Vietnam kemudian membangun filosofi sepak bolanya yang tidak lagi mengandalkan pada skill individu, itu terlihat bahwa apa yang dicapai oleh Vietnam ini justru kan lebih baik ketimbang apa yang dicapai Indonesia secara keseluruhan gitu loh, Ya, Bro. ya. Vietnam bisa saat ini menduduki ranking FIFA 99 gitu loh. Dan ini juga kan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh pembina-pembina sepak bola di Vietnam. Bagaimana mereka menemukan rumusan yang paling tepat untuk membuat timnas Vietnam ini bisa disegani gitu loh, Bro. Ya, Bro, saya masih penasaran ini. Sebenarnya apa sih yang membuat timnas Indonesia itu bisa menang? Dalam arti, apakah ada rahasianya, misalnya skemanya, atau cara Saya, bermainnya, atau karena apanya nih, Bro? saya pikir ya itu mentalitas ya. Paling Hmm, penting itu adalah mentalitas di pertandingan ini. Karena dari segi fisik, kemudian dari skema position ball, itu juga Indonesia kalah. Fisik juga karena Indonesia selalu dalam posisi tertekan, apalagi dengan 10 pemain, Indonesia selalu ditekan dan apa? Kemudian possession ball juga lebih banyak Vietnam, dan untung saja bahwa pemain-pemain di belakang dan efektivitas serangan dan kemampuan para pemain Vietnam untuk menciptakan peluang ini juga jadi kendala dalam hal ini. Jadi tidak hanya pemain belakang kita yang kuat, tapi memang pemain Vietnam juga tidak pandai memanfaatkan peluang. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat bahwa motivasi mentalitas pemain Indonesia itu tetap terjaga. Walaupun dengan peluang yang mungkin boleh dibilang di menit-menit akhir itu hanya peluang satu-satunya ya. Sejak menit 75 itu adalah peluang satu-satunya Indonesia bisa menciptakan, tapi itu bisa menjadi gol. Itu adalah hmm, sebuah apa ya, boleh dibilang hal-hal yang sangat di luar dugaan oleh para pemain-pemain Vietnam dalam hal ini. Karena ya itu tadi, dengan peluang yang sekecil apapun ternyata kalau bisa dikonversi menjadi gol kan menjadi membawa perubahan yang banyak gitu loh, Bro. ya, ya. Jadi kata kuncinya adalah apa namanya? Mentalitas ya, Motivasi dan mentalitas itu yang motivasi dan mentalitas. Jadi kedua betul. kata inilah sebenarnya yang membawa Indonesia menjadi pemenang di laga melawan Vietnam. Iya, dan satu lagi ya, saya juga agak mengagumi juga dengan cara Indra Safri memainkan pemain-pemain merotasi ya. Hmm. Karena hasil rotasi yang dilakukan oleh Indra Safri itu malah menghasilkan gol. Dua gol tercipta dari pemain-pemain yang dirotasi gitu loh, Bro. Dan ini kan sebuah kejelian yang sangat bagus ya, bahwa Indra Safri bisa melihat lubang mana yang bisa dia tambal, kemudian apakah hasil rotasi pemain ini bisa menghasilkan sesuatu, dan ternyata itu bisa dibuktikan oleh pemain-pemain yang bermain dari bangku cadangan gitu. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Vietnam di semifinal SEA Games yang akhirnya Indonesia bisa memenangkan laga ini, dan konon kata kuncinya adalah motivasi dan mentalitas yang membuat Indonesia bisa menang melawan Vietnam. Menurut sobat sendiri, apa yang terjadi dengan mentalitas timnas Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.